Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chat ya. Yang pertama ini saya baca dari Mas Yosua Darmadi ya. Ini tanya untuk Pak Nyoman ini, yaitu sebagai mahasiswa yang masih belum memiliki penghasilan ditambah pada masa pandemi ini, yaitu mengetahui banyak saham yang tidak bisa diprediksi akan naik atau turun. Bagaimana saran untuk menjadi investor saham yang benar dan terima kasih. Ya. Dan yang kedua, ini dari Mas Jaki, ya, yaitu bertanya bagaimana cara mencari pemberi modal. Jadi ini bisa juga nanti Pak Nyoman, itu beberapa pertanyaan, ya. Jadi bisa saya berikan kesempatan aja, mulai yang pertama ini Pak Nyoman dulu, ya. Jadi waktu yang pertanyaan tadi, silakan. Monggo, Pak Nyoman, ya. Baik, terima kasih. Suara saya sudah jelas kedengaran ya? Sudah sangat jelas, Oke. alhamdulillah. Ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Cak Yosua, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba himpun gitu ya. Dua pertanyaan tadi, bagaimana kita berinvestasi ya di saham ya, dan bagaimana juga kita melihat perkembangan akhir-akhir ini. Teman-teman sekalian, yang bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian, berinvestasi itu adalah upaya kita untuk ikut serta ya, melakukan engagement nih ya, dengan memberikan dana kita, meletakkan dana kita, mempercayakan dana kita ya untuk efek tertentu sebagai underlying dari sebuah perusahaan. Investasi ya, yang paling penting itu adalah teman-teman sekalian mengetahui dulu nih industri di mana perusahaan itu berada, mengerti risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut dengan karakteristik sektor tertentu. Tentunya kami di Bursa Efek Indonesia mencoba memberikan, mendisklus informasi. Di Bursa Efek Indonesia kita bagi atas 9 sektor, ya. Ada properti, ada consumer good, gitu ya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan chemical, ada hal-hal yang berhubungan dengan service. Pada saat pembagian ini, teman-teman yang paling tahu nih, teman-teman sekalian mau berinvestasi di sektor apa? Di sektor yang teman-teman mengerti bisnisnya, mengetahui risikonya. Setelah sektor kita ketahui, kita masuk ke beberapa perusahaan yang menjadi pilihan. Kita lihat sizing-nya. Kita lihat fundamental perusahaan tersebut. Kita lihat siapa manajemennya. Kita lihat fundamental perusahaan berupa report, laporan keuangan. Ya, jadi melakukan investasi seperti teman-teman melakukan engagement kalau kita mencari, let's say, pacar, istri, teman-teman ngerti siapa, ya, siapa perusahaan ini, apa risikonya, bagaimana industri, external environment yang bisa mempengaruhi sustainability dari perusahaan tersebut. Mengenal risikonya, mengenal manajemennya, mengenal fundamentalnya. Dalam hal nanti ada faktor eksternal yang luar biasa, yang sekarang ini juga terjadi bukan hanya di Indonesia. Pada saat teman-teman sudah mengerti fundamental, teman-teman akan lebih tenang. Karena apa? Bagaimanapun, dampak dari investasi itu boleh kita lihat dari external environment, sebuah faktor-faktor di luar dari perusahaan tersebut, dan fundamental dari perusahaan tersebut. Once teman-teman sudah mengerti fundamentalnya, naik turun bisa diakibatkan oleh dari sisi internal perusahaan itu, kita lihat performanya, dan juga eksternal. Secara umum, pada saat ini teman-teman sekalian, faktor eksternal dinamis bergeraknya. Dan hal tersebut mempengaruhi internal perusahaan tersebut. Jadi sekarang teman-teman positioningnya adalah bagaimana melihat perkembangan dari internal perusahaan tersebut, perhatikan fundamentalnya. Laporan keuangan selalu terbit setiap 3 bulan. Ya, lihat perkembangannya, lihat keterbukaan informasi apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut
dalam rangka mempertahankan sustainability organisasi. Kami membuat platform penyampaian informasi dan ikuti perkembangan ini. Ketiga, tentunya kita lihat pemerintah sudah melakukan banyak hal gitu ya untuk menjaga sustainability dari perekonomian kita. Itu sebuah modal teman-teman dapat membangkitkan trust dan confidence di perekonomian kita yang akan tercermin di pasar modal kita. Jadi saya sampaikan bahwa perkembangan yang ada memang bergerak dinamis. Once teman-teman sudah mengerti fundamental perusahaan dan rencana ke depan manajemennya sudah kenal gitu ya, nanti akan ada periode inflection point di mana perusahaan-perusahaan ini ya sepanjang teman-teman sudah mengerti fundamental dan rencana-rencana ke depan, relatif itu akan tentunya bergerak pada saat nanti inflection point-nya itu akan terjadi. Pada saat tadi diskusi dengan Bang Sandi, ada kurva, macam-macam kurva yang kita coba lihat adalah kurva V gitu ya, bagaimana nanti rebound-nya akan lebih cepat. Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Ya, masih ini